Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi mata kuliah MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia di semester pendek ini saya ambil dua bab ya. Yang pertama adalah perencanaan SDM, perencanaan sumber daya manusia. Kemudian bab yang kedua adalah perencanaan sumber daya manusia dengan rekrutmen, seleksi, dan orientasi sumber daya manusia. Jadi ada dua bab materi yang akan saya berikan untuk materi SPD. Nanti saya coba kirimkan ke koordinator kelas atau grup ya, grup khusus mata SP mata kuliah MSDM ya. Dua bab tersebut nanti materi sebetulnya di buku yang modul yang kemarin waktu di semester 3 ini ada, kalau andanya tidak hilang ya, modulnya ada ini. Jadi tapi nanti barangkali Anda sudah hilang tadi, nanti saya copy lagi soft copy, nanti saya share ya ke peserta SP MSDM ini. Mengapa dua sumber itu? Karena dua sumber itu adalah sebetulnya yang intinya di mata kuliah MSDM ini. Karena kalau kemarin itu waktu semester 3 itu kan Anda 14 kali pertemuan. Jadi babnya kan banyak ya, judul babnya banyak. Tapi berhubung karena di sini 3 pertemuan, yaitu 3 pertemuan dengan satu ujian, maka saya ambil 2 bab saja. Nanti ketentuannya seperti biasa kuliah daring model saya, yaitu untuk mengganti nilai absen itu saya Anda tugas, kalau bisa tugasnya harus tepat waktu ya. Misalkan kalau paling lambat, kalau menurut saya jam 9 malam, Anda harus kumpulkan jam 9 malam, dan kalau bisa dikoordinasikan ke koordinator kelas ya, ke koordinatornya nanti dalam melalui RAR. Jadi supaya jangan terpencar. Kadang-kadang ada anak yang telat datang ke saya gitu kan, nanti saya karena terpencar karena saya banyak megang mata kuliah, jadi kadang-kadang tidak saya masukkan ke dalam nilai absen ya. Oke, jadi 3 pertemuan, tapi tetap ya ujian itu dilaksanakan secara manual. Saya ulangi lagi, ujian dilaksanakan secara manual. Tapi kalau kuliah dilaksanakan secara daring karena kita masih menggunakan protokol kesehatan ya. Karena kalau kuliah SPD masuk semua, nanti banyak pengumpulan orang ya di kampus, maka saya adakannya ujiannya saja ya. Jadi kuliahnya masih tetap daring. Oke. Di sini ada namanya perencanaan sumber daya manusia. Berarti perencanaan itu kan belum terjadi ya, masih berupa desain berarti ya. Perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan tujuan. Jadi membuat suatu program sesuai dengan tujuan ya. Jadi sehingga apa, dengan adanya rencana, manajer ya memiliki kerangka sehingga mengetahui apa yang harus dilakukan. Jadi tapi rencana juga harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya organisasi ya, menggunakan sumber daya organisasi. Dan kita juga melihat asumsi-asumsi untuk masa depan, sebab perencanaan bisa berubah apabila kondisi masa depan berubah ya. Ya. Oke. Dalam perencanaan SDM membutuhkan kecermatan ya. Maka di sini apa yang harus dilakukan oleh MSDM ya dalam membuat perencanaan, khususnya perencanaan pengembangan SDM, karena tugas SDM itu salah satunya adalah untuk mencari orang yang tepat pada tempat yang tepat, sehingga kalau ketemu orang yang tepat, ditempatkan pada tempat yang tepat, maka produktivitasnya akan bagus. Prestasinya akan bagus sehingga bisa memajukan organisasi. Karena di dalam perusahaan itu yang paling penting adalah bagaimana memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Sama halnya suatu negara. Suatu negara itu dibutuhkan, kalau negara itu ingin maju, dibutuhkan SDM yang berkualitas. Sama halnya ketika perusahaan juga untuk berkualitas membutuhkan SDM yang berkualitas juga.
Caranya bagaimana? Mengumpulkan informasi secara reguler dan terus-menerus ya tentang keadaan SDM. Menganalisa permintaan dan pengawaran sumber daya manusia masa kini dan masa datang. Menganalisa permintaan itu maksudnya begini. Itu adalah yang diminta perusahaan. Ini adalah ketersediaan sumber daya manusianya. Misal begini. Misal petrokimia misalkan ingin mendirikan pabriknya di Indramayu. Ya. Tentu perusahaan itu memiliki spesifikasi, baik spesifikasi keahliannya maupun jumlahnya. Misalkan dibutuhkan 200 tenaga teknik kimia misalkan. Nah, itu namanya permintaan perusahaan. Nah, di Indramayu ada berapa yang ahli teknik kimia? Itu namanya penawaran sumber daya manusia. Artinya ketersediaannya. Kalau ini adalah spesifikasi yang dimintanya, kalau ini penawaran sumber adalah yang tersedia. Jadi saat ini di Indramayu ada berapa tenaga teknik kimia, berapa yang akan datang. Sama halnya misalkan Indramayu pengen buka pabrik komputer, ya, berapa tenaga IT yang dibutuhkan, ya. Nah itu ketika bertanya yang dibutuhkan itu permintaan, tetapi ketersediaannya itu namanya penawaran. Nah itu perusahaan harus menganalisa itu sebelum ini. Jadi misalkan Anda perusahaan di bidang pabrik, misalkan perusahaan Anda misalkan di bidang pabrik, ya. Pabrik itu misalkan membutuhkan buruh 1.000 buruh misalkan untuk minimal tenaga SMA. Nah itu namanya permintaan, ya. Nah yang lulusan SMA banyak tidak misalkan di tempat tersebut. Nah itu namanya penawaran. Jadi ini juga ketika kita membuat sebuah perusahaan di suatu tempat atau mendirikan perusahaan, kita pengen mengadakan perencanaan SDM, juga harus memikirkan permintaan dan penawaran. Kemudian menggunakan hasil sebagai bahan penyusunan kebijakan atau program, ya. Nah nanti akan dibuat program kegiatan mengenai kegiatan kerjaan dan kesempatan kerja. Manfaat sumber daya manusia menurut jabatan dan kualitasnya. Nah ini juga membutuhkan apa sih kualitas yang bagaimana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Melaksanakan monitoring, ya, pemantauan secara terus-menerus terhadap kebijakan untuk melakukan perubahan. Jadi setelah nanti kebijakan itu dibuat, ya, itu kita harus sering memantau apakah kebijakan itu efektif atau tidak. Sebab kebijakan bisa berubah apabila kebijakan itu tidak sesuai tujuan atau kebijakan itu tidak efektif lagi, ya. Itu bisa fleksibel, tapi bukan berarti kebijakan itu harus berubah-ubah. Tetapi di sini kebijakan itu adalah untuk melakukan perubahan dan penyesuaian, ya. Oke. Mengintegrasikan itu menyatukan perencanaan SDM dalam perencanaan manajemen. Jadi perencanaan SDM ini nanti dimasukkan dalam perencanaan manajemen. Kan dalam perusahaan itu begini, dalam kelompok middle itu ada manajer keuangan, manajer SDM, manajer personalia, manajer keuangan. Para manajer ini punya perencanaan, termasuk juga manajer MSDM. Nah perencanaan ini masih nanti diintegrasikan menjadi perencanaan umum. Siapa yang menjalankan perencanaan umum itu adalah top manajemen, yaitu kelompoknya direktur dan direktur utama. Jadi SDM itu harus terintegrasi dengan pemasaran, SDM itu harus terintegrasi dengan keuangan. Misalkan begini, dengan keuangan kita misalkan hanya mencukupi membiayai tenaga kerjanya misalkan 100 orang, maka SDM harus menyesuaikan jumlahnya sesuai dengan keuangan. Misalkan seorang marketing membutuhkan seorang advertising dalam marketing, maka bagian SDM perencanaannya harus menyediakan tenaga yang ahli advertising. Nah itu adalah maksudnya mengintegrasikan perencanaan SDM dalam suatu perencanaan manajemen. Oke. Selanjutnya dalam proses perencanaan manajemen kita akan bagi di sini ada pengadaan tenaga kerja, ya, kemudian analisa jabatan, job analysis, ya,
kita akan bahas di sini, dan bagaimana nanti isi daripada job description, ya, kemudian isi job spesifikasi. Oke, kita bahas di sini. Ya, yang pertama adalah proses perencanaan MSDM. Apa yang harus diadakan perencanaan? Yang pertama yaitu pengadaan tenaga kerja. Ya, pengadaan tenaga kerja ini adalah karena perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja, baik jumlahnya, kuantitinya, baik maupun kualitas yang dibutuhkannya. Kualitas itu spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkannya. Nah, maka di sini setelah diketahui berapa jumlahnya dan bagaimana spesifikasinya, perusahaan mengadakan perencanaan pengadaan tenaga kerja. Di dalam perencanaan tenaga kerja itu menentukan apa saja. Yang pertama, penentuan kebutuhan tenaga kerja baik secara kualitas tadi ya, spesifikasinya apa, misalkan dibutuhkan tenaga IT, dibutuhkan tenaga accounting, misalkan dibutuhkan tenaga mesin, misalkan dibutuhkan tenaga di bidang marketing misalkan. Nah, kuantitasnya berapa, IT berapa, marketing berapa, accounting berapa, kuantitasnya itu jumlah yang dibutuhkan. Nah, ini penentuan kebutuhan tenaga kerja baik kualitas maupun kuantitas. Menentukan metode rekrutmen, ya, memilih metode apa rekrutmennya, apakah nanti via ke publik, via media massa seperti internet, koran, terus kemudian radio dan sebagainya ya. Metode rekrutmennya bagaimana, kemudian bagaimana metode seleksinya, nanti kita akan bahas, ada successive handlers, ada compensatory handler. Terus bagaimana sistem positioning pekerjanya, penempatan tenaga kerja. Jadi ini yang harus direncanakan oleh perusahaan ya sebelum mengadakan rekrutmen, seleksi dan penempatan pekerja ini ya. Proses pertama adalah pengadaan. Ini harus didesain oleh MSDM. Selanjutnya adalah analisa jabatan yang disebut dengan job analysis ya. Dari job analysis ini menghimpun, menyusun informasi yang berkenaan dengan tugas, jenis pekerjaannya, tanggung jawabnya, jadi ini adalah merupakan semacam dokumen ya. Dokumen ini di dalamnya itu bagaimana jabatan seseorang, tugasnya apa, jenis pekerjaannya apa, tanggung jawabnya apa, requirements-nya apa, persyaratannya apa, spesifikasi persyaratannya apa ya. Nah, ini isinya, ini dokumen tersebut. Nanti di sini ini akan job analisis ini akan menghasilkan dua dokumen. Dokumen yang pertama adalah job description ini. Nanti dari job analisisnya ada dua, nanti ada job description ya, nanti kita urai minggu depan ya. Ada job specification, jadi ada job description, ada job specification ya. Oke, kita ke tadi job analisis dulu. Jadi job analisis ini tujuannya adalah di dalamnya semacam dokumen yang menyangkut informasi mengenai persyaratan tenaga kerja, tanggung jawab, jenis pekerjaan, tugas dan sebagainya, menghasilkan job description dan job analysis. Nah, di dalam job analysis ada 4 ya. Ini ada 4 jenis ya. Job analysis for personal specification adalah untuk menentukan syarat mental. Nah, di sini. Jadi kita ingin mencari tenaga kerja ya, yang tentunya adalah syarat mentalnya dulu. Misalkan begini, mental seorang accounting, mental seorang bendahara, dia harus jujur, tidak korup misalkan. Mental seorang marketing, dia harus punya kreativitas yang tinggi dan harus berani dan tidak malu, misalkan tidak malu dalam arti dia
tidak grogi dalam menghadapi klien atau konsumen, ya, karena dia berhadapan dengan konsumen misalkan di sini. Ya, misalkan seorang PR itu harus punya mental yang berani, mental yang pandai menghadapi orang misalkan. Itu public relation ya, PR. Nah, itu contohnya. Atau misalkan seorang yang bagian sales, dia harus punya mental semangat yang tinggi untuk memperoleh sales. Nah, ini adalah syarat mental, namanya job analysis for specification. Jadi kegiatan bertujuan untuk menentukan syarat mental yang dibutuhkan. Nah, kalau ini kegiatan di job analysis itu dibuat untuk membuat langkah-langkah yang dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi job analysis dibuat ini semacam metode, ya. Metode ini adalah semacam panduan bagi tenaga kerja untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Misalkan seorang kasir itu metodenya bagaimana, seorang teller itu bagaimana metodenya ketika dia melakukan pekerjaan. Memang ini bisa ditempuh melalui nanti di pengembangan SDM, melalui pendidikan dan pelatihan. Ada juga job analisis untuk menentukan kompensasi, ya, kompensasi untuk menentukan tingkat upah secara adil, ya. Jadi masing-masing jabatan ini akan ditentukan secara adil upahnya, ya. Ini namanya job analisis, apakah berdasarkan jabatannya, apakah berdasarkan waktu kerjanya, ya, apakah berdasarkan senioritasnya dan sebagainya. Ini adalah job analisis. Setiap perusahaan pasti punya ukuran yang berbeda-beda. Nah, ada job analysis for method improvement, kegiatan mempermudah cara bekerja bagi tenaga kerja jenis pekerjaan tertentu. Ini ada hubungannya dengan ini sebetulnya. Job analysis for training purpose. Jadi ini adalah cara mempermudah ini. Misalnya begini, seorang teller tadinya dia tidak menggunakan komputerisasi. Nah, kemudian job analisis ini bagaimana mempermudah cara kerjanya? Oh, dengan teknologi masuk ke sini. Nah, itu namanya job analysis for method improvement. Ya. Ya. Ya, apa sih tujuan utama perusahaan itu harus punya dokumen analisis jabatan atau pekerjaan? Yang pertama tadi untuk menyusun job description dan job spesifikasi. Jadi job description itu gambaran pekerjaannya, tugas-tugasnya, dan job spesifikasi adalah persyaratan orangnya. Misalkan job descriptionnya adalah dia harus membuat laporan keuangan, mencatat penerimaan dan pengeluaran uang. Nah, misalkan dia seorang bendahara, ya. Maka apa job specification-nya? Minimal dia lulusan akunting D3. Minimal dia tidak punya cacat hukum secara korupsi misalkan, ya. Nah, kemudian dia juga teliti. Nah, ini namanya job specification, persyaratan orangnya kalau ini kerjanya. Nah, maka job analisis tujuannya adalah menghasilkan ini nanti dokumen job description, job specification. Apa sih manfaat tujuan lain daripada job analisis? Ya, sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan SDM, kegiatan adalah penilaian kinerja. Nanti ada penilaian yang namanya penilaian prestasi atau kinerja. Nanti bisa dari job analisis kita bisa dilihat masing-masing pejabat, masing-masing karyawan itu bisa dilihat melalui penilaian kinerja, ya. Apa nanti kinerjanya sesuai dengan yang digariskan perusahaan, yang ditargetkan perusahaan. Jika tidak sesuai, maka bisa jadi dianalisa mengapa para pekerja itu tidak mencapai prestasinya. Nah, maka kita harus ada analisa. Nah, metode analisa jabatan bisa melalui observasi, ya, pengamatan langsung ke objek para pekerja yang sudah bekerja tadi, ya. Bagaimana keluhan-keluhan, kendala-kendalanya. Metode interview yaitu hampir sama dengan observasi. Kalau ini dia melakukan interview, ya, kepada pejabat-pejabat yang berkaitan, kepada para pekerja yang berkaitan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pekerjaannya.
bisa metode angket. Ya, angket itu semacam survei ya. Jadi kita tidak usah menanyakan, langsung saja mengisi lembar survei. Nah, nanti dari situ akan kelihatan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pekerjaan. Nah, oke. Mungkin sampai di sini dulu kuliah daring dari saya. Nanti pertemuan selanjutnya adalah kita akan menyusun job description dan job specification. Ya, jadi sampai sini dulu. Ya, nanti tanggal berapa ya itu di jadwal ada. Nanti pertemuan keduanya kita akan menyusun job description. Oke, nanti akan saya beri tugas ya, menyusul. Saya tolong untuk tugas saya ulangi lagi, dikolektifkan ya ke koordinatornya. Sok silakan Anda tunjuk di grup MSDM ini ya. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.